Tapi Kanda ini cocok sepertinya menjadi ketua partai kayaknya. Oh, itu lain lagi Ref, itu tidak Lain lagi. itu tidak semata soal wawasan. Itu soal gerobak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi dalam channel yang keren ini, keren cadas. Dan kita jumpa dalam program Tipu. Apa itu Tipu? 3 pertanyaan utama. Nah, kali ini kita akan menjemput orang yang akan kita tipu dari tempat yang jauh, New Zealand. Dan di sana ada seorang yang tidak bosan-bosannya memberikan update terhadap New Zealand walaupun susah ke sana. Termasuk saya sudah mengurus visa tapi nggak sempat juga ke Selandia Baru atau New Zealand. Siapa lagi kalau bukan Kanda saya. Saya bilangnya Kanda atau Kando dalam bahasa Palembang, yaitu Tantowi Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dubes. Apa kabar? Baik, jadi kita bisa bahasa gabung ya, selip-selip Palembang. Kadang-kadang bisa dipanggil Kanda, bisa dipanggil Kando, asal jangan Mamang. Mamang atau Asal, Wak. atau yang penting kita boleh ngomong apa aja, boleh nanya apa aja. Saya kan berhadapan dengan diplomat, paling tidak sudah 3 tahun menjadi diplomat tulen kan, bukan hanya sekedar belajar tapi praktek. Nah ini Kanda Tantowi, rubrik kita ini tipu namanya. Di channel Refli ini rubriknya aneh-aneh. Ada tipu 3 pertanyaan utama, ada dicecar, dialog cerdas secara Refli, ada baperin. Baperin itu bahan perbincangan hari ini. Ada rayu. Rayu itu Refli answers you understand. Nah, itu rayu. Selain rayu itu ada namanya jalur, jalan lurus. Jalur ini agak serius ya. Jadi memberikan pendapat tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Walaupun resikonya kita tahu, kebentur tembok. Gitu kira-kira gitu ya. Kemudian terakhir ada Uber. Uber itu ulas berita. Nah, ini tipu. Tipu ini ada 3 pertanyaan utama yang dikonstruksikan, kira-kira mungkin publik ingin tahu ini terhadap Kando Helmi Yahya ya. Kok Helmi Yahya? Helmi ada. Tapi udah diwawancara belum? Belum. Tapi kelihatannya mulai main YouTube nih setelah pensiun dari TVRI. Iya. Sudah kuliah tuh Yahya dan Yahya ya. Biasa. Kalau film zaman dulu Heart to Heart ya. Iya. Heart to Heart. Yahya dan Yahya. Kando, sebelum kita lontarkan 3 pertanyaan utama, gimana kondisi di sana, sehat-sehat baik ya? Alhamdulillah bagus, lancar. Sekarang masuk hari ke-14 Ramadan. Mudah sekali puasa di sini karena puasanya pas 12 jam. Jadi imsak itu pukul 5.40 subuh. Ini baru aja subuh. Terus buka puasanya 5.30. Jadi sebenarnya kurang dari 12 jam. Udara sangat mendukung, antara 10 sampai dengan 14 derajat. Sejuk. Boleh ikut nggak cara atau waktu Selandia Baru? Boleh nggak kami ikut di sini? Boleh. Oh, boleh. Yang penting hitungannya pas. Hitungannya pas. Itu ada berita orang Indonesia di situ kan terkena COVID-19? Alhamdulillah dari 7.000 warga negara Indonesia di Selandia Baru ini belum dan insya Allah tidak ada yang terkena infeksi COVID-19 ini. Syukur Alhamdulillah ini karena warga negara kita di sini ini patuh terhadap anjuran pemerintah. Ya inilah ganjarannya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Di sana patuh, di sini kok nggak patuh? Beda alamnya kali ya. Beda alamnya ya kan. Beda alamnya dan beda struktur pemerintahannya itu ya. Kalau orang hukum itu kerennya beda, law enforcementnya beda ya kan. Penegakan hukumnya beda. Ini Kanda di Wellington ya? Wellington di ibu kota. Ibu kota ya? Ya. Soalnya orang kalau bicara Selandia Baru kadang-kadang orang bingung. Ibu kotanya di mana?
dipikir Auckland ya, Wellington. Ya, sama lah orang Indonesia kalau dihadapkan dengan Amerika, New York atau Washington. Ibu kota. New York. Jadi di Wellington sendiri ada berapa penduduknya, Kanda? Wellington sendiri kalau kotanya sekitar 300.000 ya. Tapi kalau dia kosmopolitannya, jadi termasuk dengan kota penyanggah dan pendukung itu sekitar 500.000. Kalau 500.000 itu di Indonesia bisa diajak demo semua itu. Satu stadion aja cukup itu dikumpulkan. Iya. Jadi manageable ya jumlah penduduk dan kemampuan pemerintah untuk menghandle masyarakat ya. Iya, jadi kurang lebih 50% dari total penduduk Selandia Baru yang 4,8 juta itu ada di Wellington dan sekitar. Itu berarti sepi sekali. Katanya banyakkan sapi daripada manusia di New Zealand itu. Biri-biri. Biri-biri ya. Biri-birinya itu 27 juta dan itu populasi yang harus dipertahankan sebanyak itu. Jadi sesungguhnya itu suka dijadikan joke ya untuk menunjukkan jarangnya jumlah penduduk di negara yang terdiri dari 2 pulau yang luas daerahnya itu kurang lebih 280.000 kilometer persegi. Tapi sesungguhnya itu Allah itu maha adil ya. Daerah seluas ini yang ditumbuhi oleh rumput, kalau misalnya tidak dideploy dengan diri, siapa yang bakal motong rumput itu? Nah, iya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita nyetir terutama ya, perjalanan dari satu kota ke kota lainnya itu, padang rumput hijau dan terpangkas rapi, ya bukan mesin itu, ya tapi itu adalah mesin alam yang memotong itu secara reguler. Bayangkan kalau misalnya tidak ada biri-biri, ya kan? Itu biri-birinya itu ada pakai EKTP juga. Itu dimonitor ya, dimonitor. Dimonitor ya. Iya dimonitor karena itu bukan biri-biri liar, tapi biri-biri pemilik petani yang dibiarkan makan atau cari makan atau makan rumput di daerah yang ada di sekitar tempat petani tersebut. Luar biasa. Kanda, pernah tahu nggak Selandia Baru ini pernah ikut Piala Dunia loh? Pernah, betul. Itu tahun 1982 kalau nggak salah. Karena saya ingat waktu itu tim anak bawang pasti kan, tahun 1982. Ya, Selandia Baru. Jadi dengan penduduk sedikit dia sudah bisa ikut Piala Dunia ya. Ya mungkin sama Indonesia kita ikut Piala Akhirat saja mungkin lebih bagus ya daripada Piala Dunia. Satu lagi Kanda, sebelum mengajukan 3 pertanyaan utama tadi, negara Selandia Baru dikenal sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat minim, selalu masuk ranking atas kalau di Transparansi Internasional itu. Jadi CPI, Corruption Perception Index, dia bisa di atas 7,5 gitu, 75, which is negara-negara yang dianggap sangat bersih. Itu terasa dalam kehidupan sehari-hari Kanda ketika berurusan atau apapun. Iya, sangat terasa. Jadi kata bersih itu baik secara harafiah ya maupun secara realitas itu benar-benar diterapkan oleh masyarakat Selandia Baru ini. Jadi bersih itu inherent dalam setiap warga negara ataupun masyarakat yang tinggal di Selandia Baru. Nah, sesungguhnya bersih itu kalau dalam Islam adalah sebagian dari iman. Luar biasa. Jadi bersih itu adalah watak dari umat Muslim sesungguhnya. Alasan inilah yang membuat ada satu riset yang dilaksanakan dan riset ini cukup kontroversial dan agak sulit kita terima, yang menempatkan Selandia Baru dan salah satu negara di Skandinavia itu di negara yang Islami, negara yang paling Islami, ya, ya kan? Jadi di Skandinavia itu apa? Norwegia mungkin ya, atau Finlandia ya mungkin. Ya, antara Finland, Norway, alternating itu bergantian dengan Selandia Baru. Nah, bersih inilah yang membuat level of corruption itu menjadi rendah, ya. Jadi sifat bersih itu yang menjadi underlying factor
ngapa di dalam kehidupan sehari-hari termasuk menjalankan pemerintah mereka bersih. Oh, jadi syahwat untuk korupsinya tidak terlalu tinggi di sana. Ya dikalahkan oleh sikap dasar mereka itu bersih ya. Saya nggak melihat Tantowi Yahya presenter kalau sudah penampilan begini. Apalagi presenter gitar remaja dan juri MC untuk Putri Indonesia kan biasanya. Setelah purna tugas ini kembali lagi ke situ. Oh, kembali lagi ke situ ya. Rambut akan gondrong lagi, penampilan akan lebih kira-kira 20 tahun lebih muda lagi ya. Kalau sekarang mengkiai dulu Kando ya. Mengiyahi ya dengan ini. Oke Kanda, kita mulai ya. Pertanyaan pertama adalah kalau misalnya dalam kondisi COVID-19 ini dan Kanda punya hak, punya kesempatan untuk stay di suatu tempat, di mana Kanda pengen stay sekarang ini? Di Wellington, di Jakarta, atau di sebuah daerah di Sumatera Selatan, which is mungkin kampung halaman. Silakan. Tentu dengan alasannya, jangan cuma nunjuk tempat. Silakan Kanda. Dan harus dijawab jujur itu. Jika pilihan itu diberikan, maka saya ingin tinggal di Selandia Baru dan kotanya di Auckland. Oke. Ya. Oh, di Auckland, Bukan di Wellington. Mengapa? Oke. Karena Auckland itu secara size dia lebih besar, penduduknya jauh lebih banyak. Di sana ada 2 juta penduduk, jadi hampir setengah penduduk Selandia Baru itu ada di sana. Kemudian dia juga pusat bisnis. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, dia itu adalah hub dari negara-negara Pasifik. Jadi bukan Australia, hubnya Pasifik itu Selandia Baru dan kotanya itu adalah Auckland. Mengapa Pasifik ini menjadi penting? Karena kita lagi banyak makan dengan Pasifik. Jadi saya ingin sekali tinggal lebih lama dalam rangka untuk semakin membuat Indonesia itu hadir di kawasan yang selama ini kita belum bermain secara maksimal. Oke. Jujur ini. Tapi pertanyaan saya tadi bukan ketika coronavirus berakhir, masih dalam kondisi COVID-19. Nah, Kanda mau pilih stay di mana? Tetap di Wellington? Mau di Jakarta saja? Mungkin pengen dekat keluarga besar atau keluarga yang lainnya? Atau di Sumatera Selatan mungkin keluarga yang lebih besar lagi? Nah, itu pertanyaannya Kanda. Oh, ya di Wellington. Dalam kondisi COVID. Oh, di Wellington. Lebih aman ya? Bukan lebih aman. Banyak hal yang bisa kita pelajari di sini dalam konteks bagaimana sebuah pemerintahan, ini kan ibu kotanya kan di sini, memanage sebuah krisis. COVID-19 kan sebuah krisis dan ini krisis dunia. Jadi kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi bahkan menghancurkan COVID itu dibuatnya di sini. Dan saya kan politisi, penyelenggara salah satu penyelenggara pemerintahan. Ini menjadi saksi dari bagaimana sebuah negara dalam manage sebuah krisis itu adalah suatu lesson learning yang sangat mahal kan nilainya. Oke. Luar biasa. Apa pelajaran yang paling penting di sana Kanda terkait dengan sikap atau ketegasan pemerintahan dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan, termasuk dalam hal pemberantasan virus ini? Saya ingin menggunakan kata yang digunakan barusan oleh Refli, yaitu sikap. Apa yang akan terjadi berikutnya itu dimulai dari sikap. Ketika sebuah pemerintah menyikapi sebuah krisis itu dengan serius, maka kebijakan-kebijakan yang akan lahir setelahnya itu akan serius juga. Ya, saya melihat ketika virus ini pertama merebak pada bulan Januari dan Selandia Baru itu terinfeksi pertama kali pada tanggal 28 Februari, di situ lihat mereka bergerak serentak menyikapi virus ini yang kemudian menjadi pandemik secara serius. Nah, keseriusan ini kemudian terrefleksi dari gerak langkah pikiran yang sama antara seluruh penyelenggara pemerintah. Nah, penyelenggara pemerintah itu utamanya adalah pemerintah itu sendiri, kemudian kedua parlemen, dan ketiga adalah media. Nah, 3 pilar ini saya sekali lagi beruntung melihat dan menyaksikan
bagaimana kompaknya mereka dalam bersama-sama menghancurkan musuh satu, musuh bersama, yaitu virus COVID-19 ini. Nah, itu modal utama. Sama, di sini juga serius, tapi seriusnya baru sejak bulan Maret. Walaupun isunya sudah bulan Januari, serius juga. Tapi seriusnya sudah terlambat mungkin. Ini mohon maaf para haters. Oke, yang kedua Kanda Helmi terus. Kanda Tantowi, susah. Helmi dan Tantowi ini kan sama-sama spektakuler. Tapi saya pernah ikutnya kuis siapa berani, makanya selalu ingat Helmi Yahya. Yang 10 jeti itu. Nah, gini, Kanda Tantowi sudah mengalami 3 profesi. Pertama adalah saya ingin mengatakan in general saja aktor atau mungkin juga entertainer ya. Yang kedua adalah politician sebagai anggota DPR. Sekarang masih politician juga, tetapi bisa dikatakan lebih spesifik duta besar. Jadi orang pemerintah mewakili negara. Saya tahu pasti penghasilannya lebih gede ketika jadi entertainer. Yang kedua jadi anggota DPR. Nah yang ketiga ini penghasilan paling kecil ini kan. Kalau tidak berhemat biasanya dubes-dubes agak susah juga itu. Apalagi kalau ada orang Indonesia ada orang Indonesia yang minta traktir tambah susah lagi ya kan. Kanda Tantowi kalau mau memilih saat ini nih, kondisi saat ini. Jadi tidak besok dan lain sebagainya, tapi situasi hari ini Kanda lebih memilih mau jadi presenter, entertainer, mau jadi anggota DPR yang sempat dijalani 1 periode ya kalau tidak salah, 1 periode. 2 periode ya. Tapi kan periode kedua kan di tengah jalan setengah kan? Ya oke. Lalu kemudian dubes selama 3 tahun. Nah, silakan. Saya memilih jadi diplomat, menjadi duta besar. Oke, tentu why? Gini, kalau saya diberi waktu untuk menguraikan seperti yang Refli sebut tadi, saya itu menikmati jenjang karir dari seorang, kita mulai saja ya, jadi dari seorang entertainer, penggiat hiburan dengan income yang saya sebut sangat besar dan bebas dari sorotan masyarakat, artinya saya mau hidup mewah, ya uang-uang saya gitu ya, dan bebas juga dari sorotan KPK begitu ya. Dan memang kehidupannya harus mewah, kalau tidak mewah bagaimana meyakinkan orang sebagai entertainer? Exactly, betul. Kemudian saya memutuskan untuk meninggalkan itu menjadi seorang politisi. Menjadi seorang politisi itu membuat saya akhirnya menjadi seorang generalis, kemudian melihat segala sesuatu itu dari perspektif yang berbeda. Nah, pada sisi itulah orang banyak yang tidak suka dengan politisi itu. Kenapa sih politisi itu nyinyir ya ke pemerintah? Ya karena kita dilatih untuk melihat segala sesuatunya itu dari sisi yang lain. Kalau tidak, politisi itu apakah itu dia bagian dari koalisi pemerintah, apalagi dia menjadi oposisi, ya akan menjadi yes man sebagaimana anggota parlemen kita zaman dulu itu kan. Nah, untuk apa rakyat capek-capek milih kita pada waktu pemilu ya, ketika yang dipilih itu hanya peneriak kurs 7, kan sudah tidak zamannya. Nah, dan Kanda Tantowi Yahya kursi panas ya di Dapil DKI 2 periode Dapil DKI, yang periode kedua Dapil DKI. Nah, jadi pengalaman paling berharga ketika menjadi politisi itu adalah satu, menjadi seorang generalis, harus mampu tahu banyak hal, ya, walaupun sedikit-sedikit. Yang kedua harus mampu melihat segala sesuatu itu dari perspektif berbeda. Artinya apa? We learn to be critical, ya, menjadi kritis terhadap segala sesuatu. Nah, karena fungsi parlemen itu sebagaimana diatur oleh undang-undang mengawasi pemerintah, ya kita kritis terhadap pemerintah. Pada sisi inilah banyak masyarakat yang kurang begitu menyelami tugas dari seorang anggota dewan, tugas dari seorang politisi, sehingga kita dibilang nyinyir. Tapi ya nggak apa-apa, dia ada satu proses ya, di mana bangsa kita kan baru sesungguhnya itu berdemokrasi secara sesungguhnya. Nah yang ketiga, saya menjadi seorang diplomat dengan posisi top sebagai duta besar. Wah ini. Tapi saya mau potong sedikit Kanda, sebenarnya kan sama saja nasibnya dengan pengamat hukum tata negara seperti saya kan, penilaiannya itu kan sama. Cuman bedanya adalah anggota DPR digaji, saya enggak. Itu sebuah pilihan, Ra.
Jangan Untuk pilihan. ya. Jadi nyinyirnya dikatanya juga sama, tapi kita tidak mendapatkan penghasilan, tidak ada gajinya untuk Sekali lagi menjadi itu pilihan. pengamat. Jadi Pilihan, it anggota, is a matter of choice ya. jadi anggota DPR Oke, aja. silakan yang ketiga Kanda. Nah, Oke. menjadi seorang diplomat, apalagi menjadi seorang duta besar, kita itu diberikan kesempatan untuk menjadi orang tertinggi, jabatan tertinggi dari negara yang kita wakili di negara penerima atau akreditasi. Karena secara undang-undang seorang duta besar itu adalah personifikasi dari presiden, kemudian wakil dari rakyatnya dan wakil dari negaranya. Terlebih ketika dia diberikan status luar biasa dan berkuasa penuh. Artinya, I bring the full mandate from my country, from my people, and Yeah. from the presidents. And I Yeah. exercise that. Nah ini, ya oke. Mungkin dari segi income, sebagaimana yang Refli sebut tadi, jauh turun dari seorang entertainer. Tapi Kanda kan nggak bilang seperti Louis XIV, le état c'est moi, negara adalah saya, enggak ya? Enggak dong, amat ya. Nah, jadi kenikmatan dari seorang duta besar itu adalah kita pernah menjadi pemegang mandat satu-satunya dari negara yang kita wakili, dalam hal ini Republik Indonesia, di negara di mana saya diterima, dalam hal ini Selandia Baru. Jadi I should act like a president, ya, kemudian mewakili rakyat saya dan juga mewakili negara saya. Ini adalah satu kesempatan yang sangat berharga, yang tidak bisa dikompensasi dengan income yang jauh mungkin ya lebih rendah dibandingkan entertainer, kemudian ketika menjadi anggota DPR. Bukan, kita tidak melihatnya ke sana, tapi pengalaman yang saya dapatkan selama 3 tahun atau lebih, itu akan menjadi modal berharga dalam perjalanan karir saya berikutnya. Itulah mengapa, kenapa kalau disuruh pilih, ya saya memilih menjadi diplomat. Tapi ada buntutnya tadi, sedikit tambahan sedikit. Karir saya berikutnya, itu membayangkan apa? 2024. Loh, saya ada intensi untuk kembali lagi ke DPR, Refli. Oke. Nah, jadi saya bisa membayangkan kalau saya kembali lagi ke DPR, kalau terpilih nih atau kembali dipercaya oleh rakyat dan kembali lagi ke Komisi 1 di mana saya berasal, tentu modal saya itu jauh jauh lebih banyak ya, jauh lebih lengkap dibandingkan sebelumnya. Pasti stres itu nanti Kanda, karena Kanda akan berteman dengan orang-orang yang baru belajar menjadi anggota DPR nantinya. Loh, DPR itu kan sifatnya kolektif kolegial. Kalau gitu kolegial ya. Bersama. Karena ada ekonom yang akhirnya stres dan akhirnya nggak mau lagi nyalon katanya. Karena ilmu dia yang sudah profesor itu bisa dibantah dengan anak kecil ya kan. Tergantung power struggle-nya. Tidak mudah memang, Ref, di DPR, di mana kita harus bekerja dengan koleha yang pengalaman, pengetahuan, hanya berbeda-beda gitu satu sama lain. Tidak mudah memang. Tapi menurut saya sekali lagi ya tantangannya itu di situ. Gimana kita bisa bekerja dengan orang yang jauh lebih tinggi dari kita wawasan dan pengalamannya dengan mereka yang baru gitu. Nah, menavigasi diri kita itulah yang menjadi sesuatu yang menurut saya tuh sangat saya nikmati lah. Selama hampir 8 tahun saya di DPR. Tapi Kanda ini cocok sepertinya menjadi ketua partai kayaknya. Itu lain lagi, Ref, gitu. Itu tidak semata soal wawasan. Itu soal gerobak ya. Oke, Kanda, pertanyaan ketiga ya. Soalnya kita juga mau sahur juga ini. Pertanyaan ketiga ini harus dijawab secara jujur dan elaboratif juga. Dari tadi saya jujur, Ref. Nggak pernah pura-pura. Iya. Kan diplomat itu, katanya seorang diplomat selalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada istri teman diplomatnya. Tapi dia nggak pernah tahu usianya berapa. Pokoknya dia cuma tahu tanggalnya. Karena nggak sopan katanya kalau nanya usianya berapa itu untuk istri teman diplomat ya kan. Pertanyaan yang ketiga ini adalah Kanda harus memilih antara 3 sosok ini dan harus disebutkan alasannya. Harus satu pilihannya. Pertama Airlangga Hartarto. Yang kedua Presiden Jokowi. Yang kedua. Dan yang ketiga, the last but not least,
Helmi Yahya. Silakan Kanda memilih. Jujur ya? Ya, jujur. Ya, saya pilih Presiden Jokowi. Oke. Ya. No wonder Ya. karena diplomat. Silakan. Bukan karena diplomat. Saya adalah cabang Iya. dari pemerintahan. Iya. Jadi Iya. saya itu adalah petugas yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan Iya. Indonesia di luar negeri. Karena politik luar negeri yang saya jalankan adalah manifestasi dari politik dalam negeri. Jadi sejatinya yang ingin dicapai oleh politik luar negeri kita adalah politik luar negeri berbasis kerakyatan dan membumi. Artinya apapun yang saya lakukan harus beneficial, harus bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Jadi persis sama dengan Presiden Jokowi. Apapun yang dia lakukan dan dia pikirkan harus bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk rakyat Indonesia. Saya juga dalam konteks hubungan luar negeri itu yang saya lakukan. Kenapa saya tidak memilih? Karena pilihannya cuma satu. Kenapa saya tidak memilih Pak Erlangga Hartarto yang notabene ketua umum partai saya? Sederhana jawabannya, siapapun dia, kader partai politik manapun, ketika dia sudah mengabdi kepada negara lewat struktur pemerintahan, maka dia itu istilahnya itu sudah dikibahkan oleh partai politik. Sudah diwakafkan, betul, sudah diwakafkan partai politiknya kepada pemerintah. Jadi kesetiaannya itu harus tunggal. Nah, namun demikian rakyat, apalagi presiden tahu dari mana saya berasal. Dan itu akan termanifestasi dari cara saya bersikap, cara saya memandang segala sesuatu, akan kelihatan warna partainya. Dan ini tidak bisa dihilangkan. Karena ideologi partai itu inherent ke setiap kadernya. Ya. Kalau Helmi, dia saudara saya, tapi dalam konteks pekerjaan ini nggak ada hubungannya ke saya. Jadi bayangkan, Kando yang sudah terbiasa dan public speaking, ya kan, menghadapi jenis manusia, lalu berpengalaman di DPR dengan carut marutnya dan jadi diplomat, memang menjawab pertanyaan apapun pasti mudah. Mungkin yang agak susah kalau ditanya usia berapa sekarang Kanda. Oh nggak apa-apa. Tahun ini insya Allah 60. Tahun ini insya Allah 60. Insya Allah. Waduh, 60 itu mulai fase dikatakan sebagai orang tua. Bukan orang tua, kakek-kakek. Salah loh. Jadi mulai genit itu di usia 60. Kalau saya kan punya slogan, life begins at 50 kan saya. Makanya pakai kacamata dan lain sebagainya. 10 tahun lagi 60 saya akan ubah lagi. Life begins at 60 juga. Jadi pulang ini tetap menjadi politician ya, politisi. Ya karena saya bukan diplomat karir, jadi saya tidak bisa kembali ke Kementerian Luar Negeri. Penunjukan saya sebagai duta besar ini kan political appointee, representasi dari partai politik. Maka saya harus kembali ke rumah saya. Rumah saya mana? Ya partai politik. Untung yang political appointee-nya ditunjuk seperti orang seperti Kanda Tantowi, ya kan? Kadang yang ditunjuk orang nggak karu-karuan, yang bikin malu Indonesia aja. Saya juga apresiasi ya, sebagai contoh misalnya duta besar kita di Norwegia kan, sangat meyakinkan. Bang Mulya Lubis ya kan, luar biasa kan. Jadi untuk representing negara itu kan meyakinkan ya, wawasan tinggi, modal juga besar. Jadi nggak mikir macam-macam lagi kan, bukan hanya social capital, tapi capital beneran memang benar-benar besar. Jadi dia nggak pusing. Itu saja Kanda Tantowi, sekali lagi Kanda Tantowi. Soalnya selalu di mulut ini selalu Helmi. Ya berarti Helmi itu awareness-nya lebih tinggi dong daripada saya. Bukan, karena di dalam fase hidup saya bertemu dengan Kanda Helmi itu beberapa kali. Sama Kanda Tantowi baru 1 kali kalau masih ingat, dan itu di Berita 1. Oh ya. Iya, selama ini belum pernah kita bertemu. Sebagai narasumber. Makanya awareness-nya. Narasumber. Iya, sebagai narasumber. Karena waktu itu kan beda lah, yang namanya angin puting beliung politik ini 2014 dukung kemana, 2019 dukung kemana. Politik itu kan dinamis. Dinamis ya.
bukan hanya dinamis, puting beliung dia bisa melingkar, muter-muter di mana-mana dia. Makanya nggak boleh baperan. Nggak boleh baperan, tapi di Refli Harun channel baperin boleh. Artinya bahan perbincangan hari ini. Jadi sobat RH sekalian, ini sudah mau pukul 2:30. Jadi sebentar lagi mau sahur saya. Sementara Kanda Tantowi akan memimpin demo ya di Wellington sana, demo masak. Itu saja Kanda Tantowi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di frekuensi dimanapun ya. Kadang-kadang kan frekuensi politik ini kan bisa sama, bisa berbeda. Tapi as a human, a matter of humanity kan kita tidak boleh berubah kan. Friendship dan lain sebagainya. Gitu Kanda ya. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya, the last word-nya dari Kanda, ini yang mau disampaikan untuk pemirsa Refli Harun channel ini. Ya, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Cinta itu tidak boleh luntur oleh kondisi. Kalau kita mencintai istri kita karena kondisinya lagi cantik, maka dia akan luntur ketika istri kita mulai menua, ya, mulai fisiknya berubah. Tapi kalau kita mencintai istri kita karena cinta dia sebagai segala sesuatu yang utuh, maka tidak akan pernah berubah cinta kita. Nah, cintailah Indonesia, jangan pernah mencintai Indonesia dalam kondisi apapun. Saya tambahkan, cintailah Indonesia. Jangan pikirkan soal pemerintahannya, bagaimana sikapnya, kecewa atau tidak kecewa. Pemerintah bisa berganti, tapi Indonesia selalu berjaya. Pokoknya jangan Begitu. never stop loving Indonesia. Oke, thank you very much Kanda Tantowi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat berpuasa. Waalaikumsalam. Ya, amin. Terima kasih. Ya, itulah tadi sobat RH sekalian, tipu kita kepada Dubes Indonesia di Selandia Baru, Tantowi Yahya. Tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, dicecar juga, dan diuber di jalur yang khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.